Ini mudharat lebih jahat dari corona ini. Yang berbahaya itu bukan corona, yang berbahaya itu adalah amaliyah kita. Dan lebih bahaya lagi kalau kita duduk di komunitas yang kadang kita tidak tahu, kayaknya komunitas yang baik, kayaknya majelis yang baik, tapi justru membuat mudharat dan membuat kita su'ul khotimah. Hati-hati, Allah cabut segala penyakit hati, sehingga Allah turunkan rahmat, cinta antara satu dengan yang lain, sebagaimana Allah turunkan kepada kaum Ansor dan Muhajirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Annahu sallallahu alaihi wasallam yaqul lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf. Ajaran thariqah kita Sadatunal Alawiyah, para habaib ahlul bait Nabi Muhammad, mereka ini mengedepankan soal masalah adab, sopan santun. Ibadah itu belakangan, ilmu itu belakangan, akhlak dulu. Orang itu sopan santun dulu, dia akan membawa kebaikan kepada semua orang. Percuma jika seseorang dia belajar, ilmunya tinggi, punya pondok pesantren tapi nggak punya akhlak, buat apa? Nggak ada manfaatnya. Muridnya jutaan, nggak punya akhlak, nggak ada manfaatnya. Percuma seseorang ini mengajak kebaikan, dirinya sendiri tidak bisa mempengaruhi untuk ukhuwah, percuma. Sebaik-baik manusia itu yang bisa menyatukan umat, berkata yang baik. Sebaik-baik orang itu yang bisa berbuat akhlak yang baik, lebih sopan kepada orang tua, ya. Jadi hindari siapapun yang mengajak perpecahan, hindari siapapun yang mengajak perbuatan permusuhan, tinggalkan mereka. Thariqah kita ini thariqah mahabbah, thariqah cinta, tidak kenal ngerasani orang, tidak kenal menggunjing orang, tidak kenal membuka aib orang. Ini thariqah kita kayak begitu. Jadi kalau ada majelis orang siapapun dia ngajak ngerasani orang, apalagi sampai nyebutkan nama, tinggalkan dia. Ini mudharat lebih jahat dari corona ini. Corona, orang itu tidak akan pernah mati karena penyakit dia su'ul khotimah atau husnul khotimah. Oh, ini kena corona dia su'ul khotimah, nggak ada, Pak. Yang berbahaya itu bukan corona, yang berbahaya itu adalah amaliyah kita. Dan lebih bahaya lagi kalau kita duduk di komunitas yang kadang kita tidak tahu, kayaknya komunitas yang baik, kayaknya majelis yang baik, tapi justru membuat mudharat dan membuat kita su'ul khotimah. Hati-hati. Kayaknya ngajak ngaji, kayaknya pakai sarung, kayaknya pakai surban, tapi isinya gunjing orang. Kayaknya dia membaca wirid, kayaknya dia membaca zikir, tapi setelah zikir ngerasani orang. Apa manfaatnya? Tidak ada. Jadi singkat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, lil malak tu'amuhu wa kiswatun bil ma'ruf. Kalian jika memiliki pembantu yang kita gaji, hati-hati. Mereka akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan jangan sekali-kali kita berpakaian, pakaian kita bagus, sedangkan pakaian pembantu kita compang-camping. Kita makan yang enak, kita makanan yang lezat, sedangkan pembantu kita makan makanan yang busuk. Ingat, engkau akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Hati-hati. Kita apalagi kita punya murid, ya, santri, gurunya makannya enak, santrinya makan seadanya. Fal iyadzubillah min dzalik. Kita punya pembantu di rumah, lihat pakaiannya dia compang-camping, kita biarkan zalim orang seperti itu. Kita diajarkan akhlak sopan santun walaupun kepada pembantu. Wa an la yukallafa minal amal ma la yutiq. Dan tidak boleh mereka itu dipaksa mengerjakan sesuatu yang sehingga dia payah sampai dia nggak berani mengeluh. Punya pembantu yang dia nggak punya kemampuan untuk mengangkat misalnya 50 kilo, kita paksa dia, saking maksanya dia sampai letih, sampai payah, gara-gara nuruti kita, khawatir nggak digaji, khawatir dipecat, engkau akan disiksa oleh Allah seumur hidup. Waliyadzubillah min dzalik. Ini thariqah daripada Sadatuna Al-Ba'lawi. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kesempatan berikutnya kita diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan negara kita segera dibebaskan dari segala fitnah, wabah dan lain sebagainya, dan ukhuwah Islamiyah semakin terjaga dan umat Islam semakin solid. Dan di antara kita insya Allah, Allah cabut semua kedengkian di dalam hati kita. Allah cabut segala penyakit hati, sehingga Allah turunkan rahmat,
cinta antara satu dengan yang lain sebagaimana Allah turunkan kepada kaum Ansor dan Muhajirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'allamna habibana Umar sallallahu alaihi wa sallam habibana Ahmad wa habibana Muhammad bin Ali wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah.